Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penangkapan terkait pengembangan kasus korupsi perpajakan yang menyeret mantan penyidik pajak Angin Prayitno. PLT juru bicara KPK Ali Fikri belum bersedia memberikan keterangan terkait identitas tersangka tersebut. Tersangka yang ditangkap di Sulawesi Selatan ini tiba di gedung KPK pada Kamis pagi. Berdasarkan sumber CNN Indonesia, pihak yang ditangkap merupakan Kepala KPP Pratama Bantaeng, Sulawesi Selatan, Wawan Ridwan. Sebelumnya, Wawan juga sempat menjalani pemeriksaan terkait kasus ini. Dalam kasus dugaan korupsi pengurusan pajak ini, KPK sebelumnya telah menetapkan 6 tersangka. Kasus ini berawal dari adanya dugaan pengkondisian jumlah tagihan pajak 3 perusahaan, yakni PT Panin Bank, PT Gunung Madu Plantation, dan PT John Lynn Baratama pada tahun tagih pajak 2016-2017. Benar, berdasarkan informasi yang kami peroleh, tim penyidik KPK menangkap 1 orang pegawai pajak terkait dengan kegiatan pengembangan penyidikan terkait perpajakan dengan terdakwa Angin Prayitno Aji. Penangkapan dilakukan di Sulawesi Selatan. Kami melakukan penangkapan karena menilai yang bersangkutan tidak kooperatif selama proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini. Pengembangan kasus korupsi perpajakan yang menyeret mantan penyidik pajak Angin Prayitno terus dilakukan KPK, dan untuk informasi lebih lanjut kita konfirmasi ke koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana di gedung KPK. Selamat sore Maria. Maria, sebelum kita bertanya bagaimana hasil pemeriksaan hari ini, kita konfirmasi lagi apakah benar pihak yang ditangkap KPK adalah Kepala KPP Pratama Bantaeng, Sulawesi Selatan, Wawan Ridwan, Maria? Ya, selamat sore Ferdi, betul sekali yang Anda sebutkan, yang ditangkap oleh KPK kemarin Rabu sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat di suatu kantor di kawasan Makassar, Sulawesi Selatan adalah Wawan Ridwan, dan tadi yang bersangkutan sudah hadir di gedung KPK atau sudah dibawa ke KPK sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan setelah memang menjalani pemeriksaan terlebih dahulu di Polrestabes Kota Makassar sebelumnya. Dan saat ini Wawan Ridwan sudah menjalani penahanan di Rutan Pomdam Guntur atau Rutan KPK Cabang Pomdam Guntur. Jadi betul yang Anda sebutkan adalah Wawan Ridwan yang ditangkap oleh KPK terkait dengan kasus dugaan suap dan juga korupsi pajak. Ferdi. Maria, bukti apa yang kemudian dimiliki KPK saat menangkap Wawan Ridwan ini? Apa kemudian keterlibatannya dengan Angin Prayitno? Ya, Ferdi, ini merupakan pengembangan kasus terdahulu yang melibatkan seperti yang Anda sebutkan Angin Prayitno Aji yang merupakan direktur dari pemeriksa dan juga penagihan pajak Direktorat Jenderal Pajak. Dan untuk keterlibatan Wawan Ridwan dalam kasus ini, Wawan diduga telah menerima uang senilai $625.000 Singapura yang ini didapatkan dari hasil fee yang diberikan oleh 3 perusahaan, yaitu PT Gunung Madu Plantation, PT Bank Panin, dan juga PT John Lynn Baratama. Ketiga perusahaan tersebut melalui konsultan pajak memberikan fee untuk merekayasa jumlah tagihan pajak atau pajak tertagih kepada 3 perusahaan ini di tahun 2016-2017 dengan komitmen fee senilai Rp25 miliar, sedangkan yang diterima adalah sekitar Rp15 miliar. Dan kalau tadi melalui penjelasan dari KPK menjelaskan bahwa Wawan Ridwan ini merupakan pihak yang bersama-sama dengan seorang lainnya yang merupakan Ketua Tim Pemeriksa dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Alfred Simanjuntak. Bersama dengan Alfred Simanjuntak, Wawan diperintah oleh Angin Prayitno dan juga Dandan Ramdhani untuk kemudian melakukan lobby-lobby terkait dengan rekayasa pajak tertagih pada 3 perusahaan yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kemudian 15 miliar dikirimkan, ini tidak dalam satu atau sekaligus masa, Ferdi, tetapi melewati beberapa kali transaksi terhitung sejak Januari 2016 dan kemudian diberikan secara berangsuran
dan jumlahnya adalah 15 miliar, di mana dari 15 miliar inilah kemudian Wawan mendapatkan 625 ribu dolar Singapura. Dan kemudian tadi yang juga menarik, KPK juga telah menyita bangunan serta tanah milik Wawan Ridwan yang berada di Kota Bandung yang diduga terkait dengan dugaan penerimaan suap dan juga korupsi rekayasa pajak dalam atau di 3 perusahaan, yaitu PT Bank Penin, PT John Lynn Baratama, dan juga PT Gunung Madu Plantation. Ferdi, yang menarik dari kasus ini kemudian ketika tadi konferensi pers digelar, ada pimpinan KPK dan juga ada Inspektorat Kementerian Keuangan, jadi juga dipertanyakan bagaimana potensi untuk menjerat korporasi jika memang nantinya korporasi terbukti telah melakukan tindakan suap untuk merekayasa pajak yang tadi kemudian menjerat Angin Prayitno dan juga Wawan Ridwan. Dan tadi pimpinan KPK Nurul Gufron menjelaskan bahwa ada mekanisme yang memang dilakukan oleh KPK, yaitu dari hilir ke hulu untuk melakukan penyelidikan dan kemudian akan melakukan pengusutan apakah memang betul ini adalah korporasi yang melakukan penyuapan ataukah hanya konsultan pajaknya saja. Sebelumnya Ferdi, KPK sudah menetapkan 6 tersangka termasuk Angin Prayitno dan juga 4 konsultan pajak yang dipekerjakan oleh 3 perusahaan yang tadi sudah saya sebutkan, yang kemudian diduga memberikan uang senilai 15 miliar rupiah kepada sejumlah pihak termasuk Wawan Ridwan. Tetapi saya ingin sedikit berbicara terkait dengan korupsi korporasi. Ini menjadi korupsi yang setidaknya KPK juga sudah menetapkan 5 perusahaan terlebih dahulu atau dalam kasus sebelumnya, diantaranya adalah PT Tuah Sejati dan juga PT Ninda Karya yang terjaring KPK dalam kasus dermaga bongkar Sabang 2006-2011 tahun anggarannya, dan kemudian PT Duta Graha Indah atau yang beralih nama menjadi PT Nusa Konstruksi Engineering atau NKE yang terjerat dalam kasus pembangunan rumah sakit dan juga Universitas Udayana di Bali. Kemudian ada PT Trada yang terjerat dalam kasus tindak pidana pencucian uang Bupati Kebumen Muhammad Yahya, dan yang terakhir atau korporasi kelima yang kemudian dijerat dengan pasal-pasal korupsi adalah PT Merial SA maksud kami, yang terjerat dalam kasus pengadaan satelit monitoring dan juga drone terkait dengan Bakamla di tahun 2016. Setidaknya ada 5 korporasi, dan tadi kami sempat mempertanyakan juga apakah nanti KPK akan kemudian mengarahkan kasus ini kepada korporasi, artinya 3 perusahaan tadi, Gunung Madu Plantation, kemudian PT Bank Penin dan juga PT John Lynn Baratama, apakah berpotensi untuk dapat dijerat korupsi korporasi sebagai landasan hukum, Ferdi, untuk menjerat korporasi sebagai tindak pidana atau dalam tindak pidana korupsi sebetulnya sudah diatur dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Jungto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dan ini subjek hukum pelaku korupsi tidak hanya orang tetapi korporasi. Jadi dalam pasal 20 ayat 2 ini juga sudah secara jelas ditetapkan. Selain itu juga ada peraturan MA nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara pidana korporasi. Sehingga bisa saja nanti ketika KPK menemukan alat bukti yang cukup terkait dengan apa yang dilakukan oleh 3 perusahaan ini, apakah ini bukan hanya berasal dari konsultan saja tetapi ada kemudian keinginan dari korporasi untuk melakukan suap dan juga ternyata uangnya adalah berasal dari korporasi tersebut. Nah, ini kemudian KPK bisa melakukan jerat pidana korupsi korporasi kepada 3 perusahaan tersebut. Tapi kami di sini masih menunggu karena jawaban dari pimpinan KPK adalah masih kemudian mendalami pihak-pihak terkait yang kemudian diduga terlibat dalam proses rekayasa penerimaan pajak atau rekayasa pajak tertagih dari 3 perusahaan tadi. Ferdi, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana dari Gedung KPK Jakarta.